redaksi hadis keempat dari bab 28. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ta'amihi qala alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Rasulullah SAW diinformasikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat muda belia yang tercatat sebagai 7 di antara periwayat hadis ya, yang berasal dari Madinah ya, kaum Ansor. Rasulullah SAW jika selesai dari makan, beliau SAW mengucapkan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini adalah doa yang banyak dihafal oleh anak-anak ya di kalangan kaum muslimin, baik di PAUD, di TK, di SD, di mana-mana. Doa ini sangat masyhur ya, sangat terkenal, dijadikan hafalan doa setelah makan bagi anak-anak untuk mengucapkan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, yang telah memberi kami minum, dan yang telah menjadikan kami sebagai umat Islam. Wa ja'alana minal muslimin. Jadi memuji seorang muslim yang setelah makan, pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah. Ya, karena makanan adalah salah satu rezeki yang Allah berikan. Apapun itu makanannya, Rasul tidak pernah mencela, meskipun itu adalah hanya cuka ya, hanya cuka saja. Rasul tidak pernah menyepelekan makanan apa saja ya, dan Rasul malah memuji ya. Ni'mal udumu atau ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik cuka, topping makanan atau saus adalah cuka. Begitu pada bab-bab sebelumnya yang pernah kita bahas. Nah, di sini ada ucapan alhamdulillah. Seyogyanya kaum muslimin itu ketika mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, ya, kenikmatan, maka ucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, kesengsaraan, kemelaratan, kesedihan, juga sama. Ucapkan alhamdulillah. Redaksinya ya, jadi kaum muslimin itu baik mendapatkan kebaikan atau keburukan, tetap puji Allah, tinggikan Allah, besarkan Allah. Alhamdulillah. Jika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kebaikan, ucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun ketika mendapatkan musibah, kemalangan, keburukan yang tidak enak, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika sakit, ketika tersandung, ketika mendapat berita buruk mengenai dirinya, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan apapun ya, tetap memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di akhir redaksinya wa ja'alana minal muslimin, dan puji syukur pada Allah yang menjadikan kita umat Islam, karena umat Islam adalah umat yang terpilih ya oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang dikehendaki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ya, umat Islam itu adalah sebaik-baik umat ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kalimat alhamdulillah juga di dalam hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan bahwa alhamdulillah itu adalah tamla'ul mizan ya. Redaksi hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi ucapan seringan alhamdulillah dapat membebani timbangan berat ya, dapat menjadikan amal baik atau nanti di alam mizan ketika ditimbang amal baik dan buruk, maka ucapan alhamdulillah yang disertai dengan penghayatan tentunya ya, dengan nilai tauhid, keyakinan dalam hati kepada Allah, maka itu dapat memenuhi timbangan ya, memberatkan timbangan kebaikan ya. Bahkan redaksi selanjutnya bahwa ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu akan memenuhi kebaikan antara langit dan bumi. Tamla'ani ya, tamla'u bainas sama'i wal ardi.
Kemudian hadis kelima dari bab 28 adalah hadis riwayat Abu Umamah. An Abi Umamah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil maidah, ketika hidangan diangkat, ketika baki makanan sudah diangkat, sudah selesai makan, min baini yadaihi, dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Rasul berkata, berucap, berdoa, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, puji yang melimpah, tidak terhitung, thayyiban yang baik, mubarakan juga penuh berkah. Jadi segala puji bagi Allah, pujian yang melimpah, yang banyak, tak terhitung, tak terhingga, pujian yang baik ya, dan pujian yang diberkahi, ghairu muwadda'in, pujian yang tidak akan pernah mengenal henti, wala mustaghnan anhu, tidak akan pernah habis dari muka bumi ini, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini adalah fakta sekaligus informasi bahwa kalimat hamdalah atau ucapan alhamdulillah secara fakta adalah ucapan yang tidak akan pernah habisnya di muka bumi. Orang tidak akan berhenti mengucapkan alhamdulillah ya, di muka bumi ini. Kemudian ucapan yang tidak akan ada habis-habisnya. Setiap detik mungkin di bumi ini ucapan alhamdulillah ini keluar dari lisan kaum muslimin ya. Dihitung saja ya, misalkan di Indonesia kaum muslimin ada berapa, itu setiap detiknya pasti ada kejadian yang membuat kaum muslimin lisannya mengucapkan alhamdulillah. Belum lagi dengan waktu yang berbeda, pada geografis yang berbeda di negara lain ya. Itu tentu alhamdulillah selalu diucapkan, minimal ketika bersin ya, mengucapkan alhamdulillah. Setelah makan, setelah minum, setelah menyelesaikan sesuatu, kemudian ketika sholat ya, berzikir mandiri dan sebagainya. Kalimat atau ucapan hamdalah itu secara fakta tidak akan pernah berhenti di muka bumi ini ya. Tidak akan ada habis-habisnya pujian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kaum muslimin. Kemudian ini adalah doa yang lain ya dari yang diucapkan oleh Rasulullah SAW setelah makan. Tadi yang pertama redaksinya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, dan sekarang redaksi yang lain ya, doa setelah makan dan minum adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana ya. Jadi kedua redaksi ini boleh dipilih mana yang mau kita ucapkan. Mau mengucapkan dua-duanya tidak masalah. Bahkan mengucapkan alhamdulillah saja tanpa dilanjutkan dengan yang lainnya, dengan kalimat lainnya, itu sudah mencukupi. Di awal mengucapkan bismillah, kemudian di akhir ucapkan alhamdulillah. Ini secara umum ya. Minimal seorang muslim mengawali aktivitasnya dengan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin zibalin ya, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ya. Urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu sama dengan hewan yang ekornya buntung atau borok gitu. Begitupun dengan alhamdulillah ya, urusan yang tidak diakhiri dengan ucapan alhamdulillah tentu urusan yang baik. Maka ibarat hewan ya, hewan jualan seperti kambing yang ekornya terputus atau potong atau busuk ya, artinya nilai jualnya akan berkurang ya. Berarti dalam aktivitas itu nilai pahalanya, keberkahannya akan berkurang jika tidak dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, kemudian hadis ke-6 dari bab 28 ini adalah hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafahum.
Suatu hari Nabi makan bersama 6 sahabatnya. Kemudian fajaa, tiba-tiba datang A'rabiyun, seorang A'rabi. A'rabi itu adalah Arab Badawi ya. A'rabiyun Badawiyun ya. Badui begitu. Nah, kemudian Indonesia punya kosakata Badui ya. Ya, mungkin ini adalah adopsi ya, serapan dari bahasa Arab yaitu Badawi ya. Badui akhirnya menjadi Badui begitu. Sehingga Badui adalah maksudnya orang-orang yang tinggal di pelosok ya. Suku Baduy Banten kan tinggal di pedalaman ya, di pelosok, jauh dari perkotaan. Begitupun dengan Badawi Arab ya, atau Arabiyun, itu adalah bangsa Arab yang masyarakat Arab yang tinggal di pinggiran ya, di pedalaman gitu, jauh dari kota atau tempat-tempat strategis. Nah, si Arabi ini, si Arab Badui ini makan 2 suap. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Lau samma lakafakum." Kalaulah si Badui ini membaca bismillah, maka makanan ini akan cukup untuk 7 orang. Akan tetapi ternyata ya, meskipun volume makannya tidak berkurang ya, secara hitungan matematis ya segitu-segitu aja, tapi kata Nabi, karena disebabkan ada orang yang tidak membaca bismillah ketika makan bersama, maka nilai berkahnya itu berkurang, seakan tidak mencukupi, tidak ada rasa puas. Nah, maka di antara manfaat atau fungsi peran membaca bismillah itu adalah membuat makanan yang kita konsumsi itu menjadi berkah, menjadi puas, ya, menjadi kenyang gitu. Itu menurut hitungan matematika Allah ya, bukan matematika manusia begitu. Kemudian hadis terakhir ya, hadis ke-7 dari bab 28 ini adalah hadis riwayat Anas bin Malik. Ya, lagi-lagi Anas bin Malik adalah sahabat yang belia ya, yang usianya masih muda, akan tetapi kecerdasannya membuat Rasulullah SAW menyuruh Anas bin Malik untuk menjadi penulis hadis ya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklata aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, Allah akan meridhoi, memberikan ridhonya kepada seorang hamba yang ketika makan atau ketika minum membaca alhamdulillah setelahnya. Nah, ini menginformasikan kepada kaum muslimin bahwa mengucapkan alhamdulillah setelah makan atau minum ini membuat ya Allah meridhoi seorang muslim tersebut ya. Selesailah pembahasan bab 28 tentang doa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum dan sesudah makan. Maka kita tarik kesimpulan bahwa 7 hadis yang kita bahas tadi merupakan adab qauliyah ya, ketika makan. Jadi adab makan itu ada adab fi'li ya, ada adab qauli, ada etika sikap perbuatan, ada etika ucapan. Nah, yang 7 hadis tadi ini adalah etika atau adab makan secara ucapan, yaitu mengucapkan bismillah di awal ya, kemudian alhamdulillah di akhir, atau bisa kita lengkapi dengan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, kemudian adapun adab fi'li itu sudah kita pernah bahas sebelumnya ya. Di antara adab fi'li atau etika makan secara sikap perbuatan, yang pertama adalah kita makan dalam kondisi duduk ya, tidak berdiri dan tidak bersandar. Karena Rasulullah SAW ini ya, la akulu muttaki'an, aku tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Nah, ini masuk ke dalam sunnah jibiliyah ya, artinya ketika seorang muslim makan sambil bersandar pada kursi, pada tembok, itu tidak menimbulkan kekufuran, tidak menimbulkan kesyirikan, tidak menimbulkan kemurtadan gitu ya. Bahkan tidak terjerumus ke dalam bid'ah ya. Karena ini hanya karakter gitu ya. Hanya yang dilakukan oleh Nabi ini seperti pilihan ya. Tidak akan menimbulkan orang yang tidak menirunya itu sesuatu yang fatal ya dalam akidah ya. Jadi kita
di zaman sekarang misalkan di restoran itu ada kursi duduk ya, ada sandarannya, maka tidak mengapa, ya, tidak akan berdosa ya. Hanya Rasul ya menganjurkan, mencontohkan makan itu jangan bersandar, makan itu tidak boleh berdiri, dan Rasul mencontohkannya duduk. Nah, kemudian yang kedua, etika makan ya secara fi'li, ya, adab makan secara fi'li dari Rasulullah SAW adalah makan secara berjamaah, bareng-bareng ya, rame-rame, berkumpul, bisa bersama keluarga, bisa bersama kolega, teman-teman itu ya, dengan apapun ya caranya atau momennya, misalkan ngaliwat bareng, botram, mayoran, cucurak, papahare ya, itu bebas, yang penting makan bersama itu ya. Dan Rasul selalu makan bersama keluarganya atau dengan sejumlah sahabatnya. Dan ketika Nabi makan bersama istrinya itu Rasulullah SAW tuh menjilati tangannya, itu ya, menjilati tangannya. Kadang tangan Aisyah pun dijilat oleh Nabi ya setelah makan. Ini menunjukkan romantika ketika makan ya. Nabi menunjukkan romantika bersama istrinya, yaitu setelah makan Rasul menjilati jari jemari Aisyah ya, yang biasanya diceritakan ya. Begitupun sebaliknya, Aisyah menjilati jemari Rasulullah SAW setelah makan itu. Jadi sisa-sisa makanan yang melekat pada jemari itu kita nggak tahu ya, apakah keberkahan itu bisa jadi terdapat pada sisa-sisa makanan yang menempel pada jemari. Maka dan secara medis pun ada enzim ya yang di dalam telapak tangan ya, di jari itu, ketika kita padukan ya dengan air liur gitu ya, itu akan membuat makanan mudah tercerna ya di dalam lambung. Kemudian etika yang selanjutnya adalah yang ketiga, menggunakan tangan kanan ya, baik pakai sendok maupun secara langsung ya. Dan Nabi makannya dengan 3 jari ya, bisa satu asobi, 3 jari ya. Itu kalau makanannya mudah dicomot dengan 3 jari, seperti makan kurma, makanan yang roti yang bisa dipotong. Adapun makan sayuran ya kita pakai sendok ya, jangan 3 jari gitu. Makanan yang lembek ya jangan 3 jari gitu ya. Kita boleh makan dengan 5 jari sekaligus gitu ya, atau pakai sendok ya. Yang keempat, etika makan fi'li, ada fi'li yaitu tidak meniup, tidak menghembuskan napas pada minuman terutama yang panas. Jadi kalau ada makanan minuman panas itu jangan ditiup, jangan hembuskan napas ya. Ini untuk orang tua ya, untuk abi, umi, bunda, ayah, ketika melihat putra putrinya minum, biasanya seorang anak itu sambil minum sambil bernapas. Nah ini bisa diajari ya anak sejak belia, jangan bernapas ketika minum. Dan orang tua yang menyuapi atau misalkan asisten rumah tangga yang menyuapi anak kecil itu, kalau panas makanannya, kalau bisa jangan ditiup ya, karena Nabi melarang gitu. Jadi biarkan saja sampai dingin begitu di udara ya. Kemudian yang kelima adalah memungut makanan yang jatuh ya secara wajar. Jika ada makanan secara wajar jatuh dan bisa dibersihkan, bisa dipungut kembali, bisa dimakan kembali, pungutlah ya. Ambil, jangan dibiarkan ya. Kecuali memang kalau tidak wajar, makanannya lembek, basah, kemudian di bawahnya ada tanah, ada kotoran, ada najis, ya udah jangan dipungut ya. Jadi secara wajar saja, jika makanan yang jatuh masih bisa dikonsumsi, bisa dibersihkan, maka ambil begitu. Yang keenam adalah menjilati jari ya. Tadi sudah dijelaskan, setelah makan Rasul menjilat jari-jarinya. Yang ketujuh, tidak makan secara berlebihan ya, tidak israf itu ya. Yang kedelapan, makan yang ada di hadapan ya, yang ada di depan kita saja yang terjangkau. Dan yang kesembilan, Rasul itu tidak menyukai wadah-wadah yang kecil ya. Pada hadis sebelumnya kita pernah membahas bahwa Rasul itu tidak menyukai sukur roja ya, bahasa Persia yang artinya piring-piring raja yang kecil gitu ya, yang mungil-mungil gitu. Jadi makan dengan wadah yang besar, yang mudah menampung ya makanan, sehingga tidak belepotan ya. Bukan berarti piring kecil tidak boleh dijadikan media alas makanan ya. Yang dimaksud adalah jangan sampai makanan itu menjadi tercecer, mudah terjatuh gara-gara medianya kecil begitu. Itu maksudnya. Nah, jadi di dalam makanan itu ada adab fi'li, ada adab qauli ya. Yang tadi hadis ke-28 dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini adalah menjelaskan tentang adab qauli, yaitu etika ucapan-ucapan yang diperintah oleh Rasulullah SAW, yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW ketika sebelum dan sesudah makan ya. Nah,
Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi. Ya, kita sudah sampai bab 28, yang mana bab 28 ini adalah bab pertengahan. Jadi kita sudah membahas setengah dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan kita akan melanjutkan insyaallah pada pertemuan pekan depan bab 29, yaitu babu ma jaa fi qadhi Rasulillah SAW. Ya. Kemudian kita 10 pekan lagi, ya kurang lebih, akan menghadapi atau jatuh pada bulan Ramadan, ya. Jadi sebelum Ramadan mungkin kita bisa, ya, sampai kepada bab 38, ya, karena 10 pekan berarti 10 pertemuan atau 10 bab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kitab Asy-Syama'il ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji, ya, kitab Asy-Syama'il ini bertambah kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW, semakin dekat, ya, kita pada baginda Rasulullah SAW, sehingga menambah, ya, rindu ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai kudwah pemimpin kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.